Ada yang kita sebut agenda untuk perbaikan, ada yang kita sebut agenda untuk improvement, Oke. ya peningkatan ya, enrichment. Kalau agenda untuk perbaikan, ya biasanya langkah awalnya kita coba petakan dulu tentang plus minusnya kita. Oke. Jadi dalam satu keluarga itu kita bisa mulainya dengan pasangan kita. Saya sih menganjurkan memulai itu dari pasangan dulu. Tujuannya apa? Supaya kita serasi, selaras dan harmonis dengan pasangan, karena efeknya nanti akan dirasakan langsung oleh anak. Jadi yang bisa kita lakukan, dan saya biasanya melakukan, adalah yang ngobrol-ngobrol sama pasangan. Kemudian kalau memang itu perlu dituangkan dalam bentuk skrip atau tulisan, ya kita tulis. Kalau memang banyak sekali yang harus dicatat atau menjadi catatan kita berdua. Kemudian dari catatan itu nanti biasanya kita akan coba plus minusnya apa sih gitu ya. Pandangan saya terhadap istri terhadap saya. Nah kemudian dari yang kurang-kurangnya, kira-kira apa yang harus diperbaiki, kemudian bagaimana kita memperbaiki, berapa lama kita bisa perbaiki. Nah biasanya dari situ kita akan muncul kesepakatan, kesepahaman, dan lama-lama makin hari makin harmonis gitu ya. Jadi kalau rumah tangga itu menurut saya ya mestinya semakin tambah usia kita semakin lebih paham pasangan kita, lebih memahami, kemudian mestinya lebih mencintai, mestinya gitu, lebih menyayangi, mestinya juga lebih dekat dan sebagainya. Nah tapi kalau itu kita lakukan melalui proses yang namanya evaluasi, saling mengevaluasi dan saling merubah untuk menjadi lebih baik. Nah itu kami rasakan sekali, karena kalau kita ingat-ingat ya, saya sudah kira-kira tahun ke-8 ya perkawinan begitu. Kalau saya ingat-ingat di awal-awal ya banyak konfliknya gitu, 1, 2, 3 tahun itu. Tapi sekarang ini sudah lebih selaras, lebih serasi gitu, lebih harmonis, dan itu kelihatan banget ya di anak-anak. Anak-anak merasakan dampaknya ya pasti ya. Kemudian kalau kita sudah akhirnya harmonis, barulah kita coba ke anak ya. Misalnya apa sih yang bisa kita perbaiki dari perilaku anak atau dari perilaku kita kepada anak. Baru kita bicara tentang apa yang bisa kita improve. Seperti itu kira-kira Mbak Nancy. Jadi buat saya dan buat kami sekeluarga bahwa hidup ini adalah sebuah pembelajaran bersama, improvement bersama. Dan cita-cita kami adalah ya semakin hari semakin bahagia begitu. Saya yakin dari kelompok manusia yang ada di bumi ini, sebagian besar menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah hanya bicara itu lebih mudah daripada praktek pastinya. Yang pertama adalah kalau perubahan ke arah yang lebih baik, tentu saja banyak sekali challenge-nya, tantangannya. Yang paling besar menurut saya tantangannya adalah kita punya kemauan gitu. Jadi nggak hanya di batas ucapan saja. Kenapa saya lebih suka disebut praktisi? Karena seorang praktisi itu melakukan dulu baru bercerita. Jadi dia menceritakan pengalamannya sendiri, bukan pengalaman tokoh A, tokoh B, tokoh C, si Anu gitu. Tapi dari yang dialami langsung ya. Dia praktekin dulu baru dia cerita, oh hasilnya kayak begini loh. Itu praktisi. Nah terus suatu ketika saya baca buku Edward de Bono. Apa sih bedanya praktisi gitu dengan pakar? Saya kurang srek kalau dipanggil pakar gitu ya. Jadi Edward de Bono tuh bilang begini, kalau praktisi itu seperti seorang astronot. Dia belajar di bulan. Nah kalau pakar itu seperti seorang astronom. Dia belajar bulan di bumi gitu. Terus yang menarik lagi dalam bukunya ditulis begini, kalau praktisi itu membuat yang kelihatannya rumit jadi simpel sekali, jadi gampang, jadi bisa dilakukan oleh semua orang, tidak perlu gelar, tidak perlu kepandaian, tidak perlu syarat. Nah tapi kalau pakar, katanya Edward de Bono ini, itu biasanya membuat yang sederhana jadi rumit, jadi susah, jadi ribet gitu, jadi sulit. Karena kalau nggak sulit, kata Edward de Bono, nanti nggak dibilang pakar katanya. Jadi dia punya sense of joke juga gitu. Makanya Edward de Bono walaupun sebegitu terkenalnya, sebegitu dipercayanya, sebegitu luar biasanya, dia selalu menyebut dirinya adalah seorang guru dan praktisi ya. Dia tidak mau disebut pakar. Salah satu hal yang menarik dari Edward de Bono adalah dia pernah menjadi konsultannya Nippon Telephone and
Telegraph ya, NTT ya, yang asetnya itu 10 kali dari AT&T katanya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, jadi mudah-mudahan ya perubahan lebih baik ini bisa dimulai dari program kita bersama ya, Indonesian Strong From Home, dari komunitas kita, dan minimal dari keluarga kita dulu. Betul. Jadi mungkin kita kalau bikin agenda di kantor ada agenda kerja, ini kita juga bikin agenda di rumah ya untuk keluarga begitu. Tadi ada agenda perbaikan, ini untuk saling evaluasi diri ya, bukan mungkin saling mencari-cari kesalahan masing-masing, tetapi bagaimana kita sama-sama melihat ya yang terbaik seperti apa, dan tadi ada agenda improvement. Nah, itu waktu-waktu yang memang bisa digunakan seperti itu. Ini memang menjadi hal yang katakanlah waktunya jadi lebih berkualitas, lebih ini juga ya punya dampak yang positif terhadap kita dan juga anak-anak kita. Ya, improvement tuh salah satunya adalah kita ikut seminar, kursus, menambah ini ya, pelatihan gitu. Itu ya walaupun saya pembicara, saya terus ikuti itu, kursus, pelatihan, seminar di mana gitu yang saya anggap ya cukup baik itu gitu. Relevan juga gitu ya. Ya, karena jujur saja banyak juga yang menawarkan kursus seminar terutama ya, seminar itu kayak kacang goreng sekarang. Tapi setelah ikut isinya kosong gitu. Kontennya ya menurut saya nggak berbobot gitu. Banyak juga yang seperti itu. Jadi kita perlu juga memilih dan memilah apakah kalau misalnya kita ingin ikut, kita dengarkan talkshow-nya, apakah itu hanya sebatas untuk offering produk saja, atau memang benar-benar dia menawarkan sebuah pengalaman ya, pengalaman hidup dari dirinya sendiri yang berharga, yang dia share bagi kita semua. Karena sebenarnya harga termahal dari sebuah pembelajaran itu sebenarnya menurut saya adalah pengalaman seseorang gitu. Tapi kalau ternyata hanya offering produk saja, ya saya lama-lama jadi hafal juga itu. Kalau ada yang talkshow ternyata cuma offering produk ya, melebih-lebihkan dan sebagainya, itu biasanya kalau kita hadir di seminarnya juga ya datar-datar aja, flat-flat aja begitu.